person, you think? Me to help him. He needed me to help him with Alan, with everything. Idea how to get there. Because I need you to tell me. Just need you to. Dear John, sebuah film Amerika yang dirilis pada tahun 2010 bergenre drama romantis yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama. Film ini mengisahkan perjalanan cinta seorang tentara dan seorang wanita pujaannya. Mereka sepakat untuk saling bertukar kabar melalui surat ketika sang pria harus meninggalkannya dan bertugas di medan perang. Bagaimanakah kisah lengkap tentang hubungan mereka? Apakah hubungan mereka mampu bertahan lama karena menjalin hubungan cinta jarak jauh? Inilah Dear John. Film diawali dengan menampilkan seorang pria bernama John yang sedang beristirahat setelah bermain selancar. Ia melihat dua pasang muda-mudi yang sedang mengobrol di atas jembatan. Tiba-tiba salah satu dari pria itu yang bernama Randy tidak sengaja menjatuhkan tas milik Savannah. Gadis berambut pirang itu pun panik karena tasnya terjatuh. Randy bergegas untuk mengambilnya dengan cara menuruni tangga, tapi John langsung bertindak cepat, dia melompat dan menyelam untuk mengambil tas itu. Savannah senang bukan kepalang, tasnya kembali. Dan sebagai ucapan terima kasih, dia mengundang John untuk ikut makan malam di rumahnya. Tapi John menolak ajakannya itu. Savannah tak menyerah dan kembali merayunya. Akhirnya, John bersedia minum bareng dengan teman-teman Savannah. Randy yang sedikit cemburu pun mencoba mengintimidasi John. Dan John yang tetap cool saja, cuek dengan godaan Randy. Savannah memperkenalkan John dengan Tim dan anaknya yang bernama Alan. Mereka adalah tetangga yang sudah seperti keluarga bagi Savannah. Ketika hendak pulang, John bertanya apakah besok Savannah bersedia makan malam bersamanya, dan gadis itu tidak menolaknya. Saking senangnya, tanpa sadar, John menginjak api unggun karena salah tingkah di hadapan Savannah. World if you hold your hand up and close one of your eyes. That hot dog. I fear. I fear that as well. I want to try it. Yeah, I was kind of hoping maybe we'd let somebody else do the cooking. And how little it gets when it's up in the sky. I'll see you soon then. Yeah. Dalam perjalanan pulang, John mendapat tumpangan dari Tim dan anaknya. Di sana, Tim dengan halus memperingatkan John agar tidak mempermainkan Savannah, dan John menyanggupi permintaan Tim. Besoknya, John menjemput Savannah dan mereka pun makan malam di sebuah resto. Di sana, Savannah mengatakan kalau dirinya ingin mengenal Thierry, ayah John. Karena sedang PDKT, John terpaksa menuruti keinginan Savannah, namun John memperingatkan agar Savannah tidak mengharapkan terlalu banyak pada ayahnya karena beliau orang yang pendiam dan introvert. Tanpa diduga, Savannah langsung akrab dengan ayah John. Thierry tanpa ragu menunjukkan koleksi koinnya. Savannah pun sangat antusias mendengar penjelasan Thierry. Sejak saat itu, John dan Savannah kian dekat dan lebih sering bersama. John bahkan tidak segan membantu Savannah membangun rumah untuk korban bencana. Suatu hari, John melihat semua sedang berkumpul dan bermain di tepi pantai. Tapi Savannah justru terlihat duduk menyendiri. John pun mengendap dan mengejutkan gadis itu. John bertanya, mengapa Savannah malah menyendiri ketika semua orang sedang bergembira? Savannah menjelaskan jika ia sedih karena liburan mereka akan segera berakhir. Tapi John memastikan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tiba-tiba, John menjadi kesal saat Savannah menyamakan Thierry mirip dengan Alan yang menderita autis. John semakin kesal saat Randy bersikap so akrab dengannya. John pun melampiaskan kekesalan dengan memukul Randy. Bahkan Tim yang berusaha melerai mereka pun kena pukul oleh John. Savannah meminta maaf pada Tim atas kelakuan John. Tetapi John justru cuek dan berlalu begitu saja. Besok paginya, John mengetuk rumah Savannah tetapi tidak ada sahutan. Lalu terlihat Tim tetangga Savannah keluar untuk membuang sampah. John pun merasa malu melihat wajah Tim yang lebam. John pun segera meminta maaf. Beruntung, Tim tidak mempermasalahkan kejadian kemarin. Tim bahkan bersedia menyampaikan pesan yang ditulis John untuk Savannah. Saat pulang, Thierry agak kecewa ketika John mengatakan kalau Savannah tidak ikut makan siang bersama. Mereka pun akhirnya makan bersama berlauk kesunyian.
Tapi John mendadak ceria ketika mobil Savannah datang. Mereka akhirnya berbaikan dan Savannah membalas pesan yang ditulis John. Tapi Savannah meminta agar John membacanya saat dirinya sudah pergi. I headed back to school. I just wanted to make sure. To the point. I'm sorry. Sean, I'm sorry. Uh, I have no idea what I'm talking about. I have no business pretending I'm a doctor. made you a promise, didn't I? Tiba saatnya John harus kembali bertugas menjadi tentara. Dia pergi naik bus dengan diantar ayahnya. Di sepanjang perjalanan, John membaca surat balasan dari Savannah. Savannah pun meminta John untuk berjanji bahwa mereka akan selalu bertukar kabar melalui surat. Dan hal itulah yang dilakukan oleh mereka berdua dalam membina hubungan. Mereka lalui hari dengan kesibukan masing-masing dan dengan sabar menunggu surat balasan dari sang kekasih pujaan. Namun keterbatasan tempat tugas John membuat dia kesulitan mengirim atau menerima surat dari Savannah. Tapi Savannah tidaklah persoalkan. Sebab bagi orang yang sedang jatuh cinta, saat terindah di hidupnya adalah momen ketika ia mendapatkan kabar dari seseorang yang ia cintai. Dalam surat itu, Savannah menceritakan bagaimana dia ingin membuka sekolah khusus untuk anak autis seperti Alan. Dan dia meminta saran kepada John. John pun langsung membalas bahwa keinginan Savannah itu bukan sesuatu yang buruk, dan John pun mendukungnya. Savannah juga mengatakan bahwa dia mengunjungi Thierry, dan mereka banyak mengobrol, terutama tentang koin yang paling disukainya. Tapi saat Savannah bertanya tentang alasan Thierry menyukai koin, ia tidak bersedia menjawabnya. Dan dalam balasan suratnya, John pun menjelaskan awal mula ayahnya menyukai koin yang cacat. John pun bercerita tentang kekesalan John pada ayahnya. Ia terlalu terobsesi dengan koin hingga menghabiskan uang dan mengabaikan dirinya. Peristiwa pengeboman gedung WTC membuat John dan timnya harus standby menunggu perintah. Apakah tetap pada tugasnya atau mendapat tugas baru? Namun mereka masih mendapat libur 2 hari untuk menentukan pilihan. John pun memutuskan untuk pulang walaupun ditentang oleh teman-temannya. Dan pertemuan dua kekasih yang terpisah jarak itu pun terjadi saat kepulangan John. Savannah kemudian mengundang John dan Thierry untuk menghadiri pesta di rumahnya. Tapi di tengah jalan, Thierry yang introvert seperti tidak percaya diri dan meminta pulang. Akhirnya hanya John yang pergi bersama Savannah. Orang tua Savannah sangat ramah pada John dan tim juga datang menyapanya. Datang pula Randy, dan ia meminta maaf pada John karena pernah bersikap memusuhi John sambil menyerahkan minuman padanya. Di tengah kegembiraan Savannah yang memuncak, ia harus menerima kenyataan bahwa John akan kembali bertugas setelah 2 hari saja masa liburan. John pun akan kembali bertugas lagi untuk 2 tahun ke depan. Padahal Savannah baru melepas kangen setelah 1 tahun berpisah. John berusaha menjelaskan, tapi Savannah tidak mau mendengarkannya dan memilih pergi. John berusaha mencari dan menemukan Savannah sedang duduk sendirian. Dia tidak ingin bertemu dengan John, tapi John memaksa agar Savannah mau menjelaskan apa yang Savannah inginkan darinya. John memang mencintai dan ingin terus bersama Savannah, tapi dia juga tidak bisa mengabaikan tugas negara yang sedang menunggunya. Terkadang, sebuah keadaan kerap memaksa seseorang untuk memilih antara pasangan dan pekerjaan, dan disinilah cinta mulai dipertaruhkan. Savannah pun akhirnya menyerah dan mengizinkan John untuk bertugas kembali. To me, and I'm trying to figure out what the right thing is to do, and I don't know what that is. I don't know what to do, and all I know is I want to stay here. I just want to stay right. Please, just tell me what do you want me to do? John kian bahagia ketika ayahnya juga datang untuk mengantar kepergiannya. Kehadiran Savannah ternyata membuat hubungan John dan Thierry kian mencair. Ayah John pun memastikan bahwa dirinya akan baik-baik saja di rumah dan dia merelakan putranya pergi bertugas. Beberapa waktu kemudian, Kapten Tim menanyakan kesiapan anggotanya. John yang semula masih ragu itu pun akhirnya berdiri dan siap bertugas kembali. Kini, John dan Savannah kembali berkomunikasi hanya lewat surat dan mereka pun berpisah kembali. Keadaan mulai berubah ketika Savannah tidak membalas surat terakhirnya, tapi John selalu bersabar menunggu surat balasan dari kekasihnya.
Terkadang, John merasa iri melihat temannya sedang asyik membaca surat untuknya. Setelah 2 bulan, akhirnya muncul juga surat balasan itu. Tapi isinya membuat John sangat kecewa dan kesal. Karena Savannah memutuskan bertunangan dengan pria lain. John membawa surat yang selama ini menemani hari-hari sepinya, lalu membakar semua surat Savannah. Seorang teman tentara John mendekat dan bertanya padanya, dan John hanya menjawab dingin, jika Savannah sudah menemukan pria lain dan akan bertunangan. Dalam suatu misi, John terluka dan dirawat di rumah sakit. Setelah sehat, John menemui kaptennya dan meminta agar tugasnya diperpanjang. Tapi sang kapten keberatan dan justru menyarankan agar John mengambil liburan. Tapi karena John memaksa, akhirnya sang kapten menyerah dan menuruti keinginan John. Tetapi dalam tugas kali ini, John terpaksa harus pulang karena mendapati kabar jika ayahnya sakit stroke. Setelah John ke rumah sakit dan mendapat penjelasan dari dokter tentang sakit ayahnya, akhirnya John pulang ke rumah dan melihat-lihat koleksi koin sang ayah. Saat itu John terbesit untuk menulis sebuah surat untuk ayahnya sendiri. Kembali saat di rumah sakit, John kini melihat ayahnya sudah siuman dan mulai mengenali dirinya. John pun membacakan surat yang ditulisnya untuk ayahnya. Dalam surat itu, John mengibaratkan dirinya kini seperti koin yang cacat koleksi ayahnya. Hal itu dikarenakan menurut John dirinya telah tertembak 2 kali saat bertugas. Ayahnya yang mendengarnya mencoba memeluk dan menenangkan John. Namun ternyata itulah saat terakhir ayahnya hidup. Ia pun meninggal saat memeluk John, anaknya. How about it, Dad? You know, we're just a couple of calls here, huh? I mean, do you remember that trip to Philadelphia we took? You know the very last thing I thought. I was listening to a guide explain how coins are made. John yang malang, merasa kesepian setelah ayahnya meninggal, ia bahkan sengaja berselancar saat hari sedang hujan. Memang hujan tidak saja menenangkanmu, tetapi juga dapat menyembunyikan air mata yang menetes di pipimu. Dia seolah bimbang tentang suatu hal. Esok harinya, John memutuskan untuk menemui Savannah. Mereka tampak canggung ketika berbicara, dan Savannah sangat sedih ketika mendengar kabar bahwa Thierry yang sudah meninggal. Savannah mengajak John mampir ke rumahnya. Di sana John berkata jika ia berniat untuk menjual rumah peninggalan ayahnya. Di sana Savannah pun kembali bertanya, apakah kini John sudah menikah? Dan dijawab datar oleh John dengan gelengan kepala. Tiba-tiba telepon di rumah berdering, dan saat Savannah pergi mengangkat telepon, John melihat foto pernikahan Savannah dengan seorang pria. John pun sangat kaget ketika pria itu ternyata adalah Tim, tetangga Savannah yang sudah duda. Kepalang ketahuan, akhirnya Savannah justru berkata jika Tim ingin bertemu dengan John. Savannah pun menjelaskan kepadanya tentang keadaan Tim sekarang. Saat di rumah sakit, Tim berusaha meminta maaf kepada John karena menganggap dirinya telah merebut Savannah dari John. Namun di lain sisi, Tim merasa tidak menyesal karena ia beranggapan kini Alan, anaknya, telah memiliki seorang ibu yang menjaganya. Tim pun berkata jujur jika Savannah sebenarnya masih mencintai John, tapi John hanya diam dan tak tahu harus menjawab apa. Perjalanan pulang, Savannah mengeluh bahwa dirinya sudah berusaha keras agar Tim bisa sembuh. Tapi Savannah berkata jika ia kesulitan biaya. Savannah pun menawarkan John untuk makan malam di rumahnya. Di sana Savannah merasa begitu canggung sebab John terus menatap tajam padanya. John yang merasa Savannah telah jauh berubah pun mempersoalkan kenapa saat itu Savannah tidak menelponnya. Savannah pun membela diri jika ia tidak menelpon karena takut keputusannya berubah saat mendengar suara John. Akhirnya Savannah tidak tahan dan semua yang dikatakan John dan hanya bisa menangis dan memeluk John. Savannah pun mencoba menunjukkan semua surat dari John yang masih utuh disimpannya. Namun John memilih untuk pergi. Savannah pun kembali bertanya, apakah mereka akan bertemu lagi nanti? Tapi John hanya diam. Savannah mendesak agar John membalasnya seperti dulu saat mereka pertama kali janjian untuk bertemu lagi. Melihat Savannah yang berharap jawaban yang sama seperti dulu, tapi Savannah harus kecewa karena John justru mengatakan selamat tinggal dan pergi tanpa menoleh lagi. Savannah menatap kepergian John. Begitu pula dengan John yang menyetir sambil meneteskan air mata.
menangislah John. Sebab sakit hati dikhianati tidak mengenal jenis kelamin, dan air mata bukanlah milik wanita saja. Alan, with everything. I was alone and I had no idea what I was doing. Some sort of chance to, change your mind? And what, you think it was easy for me without you? You thought that every single day it wasn't here in front of you like this. John pulang dan menatap koleksi koin milik ayahnya. Ia lalu menemui pemilik toko yang pernah ingin membeli koleksi koin ayahnya itu. John berniat menjual semuanya dengan syarat koinnya tidak boleh dijual secara terpisah, dan dia menyimpan koin kesukaannya. Hasil penjualan koin itu, John sumbangkan untuk biaya pengobatan Tim. Beberapa waktu pun kini telah berlalu. John pun telah berpangkat sersan. Ia selalu membawa koinnya kemanapun bertugas sebagai jimat. Tiba-tiba seorang membawa surat untuk John, dan ternyata surat itu dari Savannah. Savannah bercerita bahwa sudah 5 tahun berlalu. Tak lama setelah John pergi, ia mendapat sumbangan dari orang yang tak dikenal. Dengan uang itu, Tim bisa berobat dengan sembuh, akan tetapi setelah 2 bulan, akhirnya Tim meninggal dunia. Savannah menyadari bahwa waktu berjalan begitu cepat, dan dia tidak tahu keberadaan John kini. Tapi Savannah yakin bahwa suatu hari, mereka pasti bertemu kembali. Karena dia yakin bahwa John masih tetap mencintainya, dan tidak berubah sedikit pun. Akhirnya, pada suatu hari, ketika Savannah sedang ngopi di kafe, terlihat John sedang memarkirkan sepedanya. Mereka pun akhirnya bertemu kembali setelah 5 tahun berpisah. Mereka saling bertukar senyum, dan Savannah pun keluar menyambut John. Mereka pun berpelukan sambil tersenyum bahagia. Pelajaran dari film ini adalah untuk kamu yang memilih long distance relationship. Maka persiapkanlah hatimu untuk menerima segala risiko yang bakal terjadi. Sebab menjaga hati tidaklah semudah menyimpan daging lebaran haji di dalam kulkas. Namun, jika seseorang yang telah mengkhianati dan menyakitimu memintamu untuk kembali, maka tanyakan hatimu, adakah masih tersimpan cintamu untuknya di sana? Jika ada, go ahead. Sebab kehidupan setelah ini adalah berjalan maju, bukan mundur ke belakang dengan menghakimi masa lalu. Everyone, nantikan film drama romantis dari Kaladiwa selanjutnya, dan sampai jumpa.